Halo pemirsa, selamat pagi. Pembunuhan dan mutilasi di apartemen Kalibata City, Jakarta Selatan direncanakan pelaku untuk menghilangkan jejak. Korban manajer HRD dibunuh pasangan kekasih yang menjebaknya lewat kencan online. Saya Digita Verlina dan inilah Sergap Investigasi. Pemirsa, seorang manajer HRD perusahaan Jepang tewas dibunuh dan dimutilasi pasangan kekasih di sebuah apartemen di Jakarta Pusat. Pelaku mengincar harta setelah memperdaya mengajak korban untuk berkencan. Para pelaku merencanakan pembunuhan dan perampasan dengan memanfaatkan media sosial. Tim Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya mengepung dan menggerebek sebuah rumah di klaster Jamrut Perumahan Permata Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Sepasang pria dan wanita, Laili, Atik, dan Fajri yang menempati rumah diamankan polisi. Fajri sempat berusaha kabur namun berhasil ditangkap. Keduanya yang mengaku telah menikah siri merupakan pelaku pembunuhan dan mutilasi Rinaldi Harley Wismanu yang mayatnya ditemukan di kamar apartemen Kalibata, Jakarta Selatan. Ini barang saya beli. Beli dari mana? Dari hasil ambil uang Rinaldi. Baru. Kamu cerita yang jujur ya? Iya. Rinaldi mana Rinaldi? Rinaldi di Kalibata City. Tunjukin nanti kita sana. Weh, nanti tunjukin ke sana ya. Siap. Masih hidup atau sudah mati dia? Sudah mati. Sejumlah barang dari rumah yang ditempati Laili dan Fajri juga diamankan. Fajri mengakui barang-barang yang dimiliki diperoleh dari uang milik Rinaldi yang sudah dibunuh. Keduanya mengakui menyimpan mayat Rinaldi di apartemen Kalibata. Polisi pun melakukan penggeledahan hingga bagian belakang rumah dan ditemukan galian tanah dengan lebar, panjang, dan dalamnya 1 meter. Kamu rencanakan buat kubur korban? Iya. Ya? Kapan rencana kamu bawa korban sini? Besok Besok. Yang gali siapa? saya sendiri. Siapa yang gali? Kamu? Saya sendiri. Dari kapan kamu gali? Dari habis asar. Warga sekitar tidak ada yang mengenal Laili maupun Fajri karena baru menyewa rumah yang ditempati. Keduanya telah melapor pada ketua RT setempat dan mengaku sebagai pasangan suami istri. Akhirnya tadi pelaku sempat mencoba melarikan diri ke atas genteng rumah tetangga, tapi Berhasil diamankan, Bang? iya, berhasil diamankan 2 orang pelaku, 1 pria dan 1 wanita. Suami istri bukan? Sampai saat ini sih laporan ke RT RW sih atas dasar suami istri ya, karena kalau untuk tinggal bersama tidak diizinkan di perumahan kalau bukan suami. Polisi kemudian membawa Laili dan Fajri ke apartemen Kalibata lantai 16 yang disewa. Dengan tenang, Fajri menunjukkan mayat Rinaldi yang disimpan dalam koper serta tas ransel. Seluruh bagian tubuh mayat Rinaldi telah dimutilasi. Bukan, ini kayaknya paha. Saat olah tempat kejadian perkara, Fajri mengakui sengaja menyewa kamar apartemen di Kalibata untuk menyimpan sementara mayat korban sebelum rencananya akan dikubur di rumah yang disewa di Cimanggis, Depok. Fajri dan Laili membawa potongan mayat Rinaldi dalam waktu berbeda selama 2 hari dipindahkan dari apartemen Pasar Baru ke Kalibata menggunakan taksi online. Terungkapnya pembunuhan ini setelah penghuni apartemen mengeluhkan adanya bau menyengat dari salah satu kamar di lantai 16.
Cuma setelah kejadian ini ada beberapa yang lapor saya memang lantai 16 tuh agak bau. Itu aja sih. Itu laporan dari kapan, Bu? Ada bau? Enggak, laporan pas hari ini aja. Oh, pas hari ini agak ada laporan ada bau dari lantai 16. Untuk kamarnya, Bu? Kamarnya lantai 16. Identitas mayat Rinaldi Harley Wismanu terungkap setelah keluarganya melaporkan ke kantor polisi karena sejak tanggal 9 September tidak ada kabar. Pria asal Yogyakarta ini merupakan lulusan Universitas Gadjah Mada dan melanjutkan belajar di Jepang. Rinaldi cukup aktif di media sosial. Pria berusia 32 tahun ini juga seorang manajer HRD sebuah perusahaan kontraktor asal Jepang di Jakarta. Pada polisi, Laili mengaku telah mengenal Rinaldi sejak setahun lalu melalui media sosial di aplikasi pencarian jodoh. Laili pun bisa mendapatkan nomor telepon Rinaldi untuk memudahkan komunikasi. Di bulan September, Laili mengajak bertemu korban di stasiun Juanda, Jakarta Pusat. Ya, tanggal 5 September mereka ada komunikasi, ya, ada komunikasi antara si LAS dengan korban ini. Kemudian tanggal 7 September mereka ada berjanjian untuk bertemu di salah satu apartemen tadi, apartemen di Pasar Baru tadi. Dan kemudian mereka menyewa tanggal 7 sampai dengan tanggal 12. Di apartemen Pasar Baru Jakarta Pusat ini, rangkaian pemerasan, pembunuhan dan mutilasi dilakukan pasangan Laili dan Fajri. Polisi yang melakukan rekonstruksi menemukan sejumlah temuan baru hubungan antara Laili, Rinaldi, dan Fajri. Sebanyak 37 adegan diperagakan pria berusia 26 tahun dan wanita berusia 27 tahun ini di dalam kamar apartemen yang disewa selama 5 hari oleh korban. Masuk. Adegan nomor 7, korban dan TSK lari tiba di kamar dan langsung berhubungan badan. Fajri dan Laili telah merencanakan pemerasan pada Rinaldi karena dianggap memiliki harta yang bisa dimanfaatkan. Keduanya menjebak korban dengan ajakan kencan. Perencanaan yang dilakukan oleh kedua tersangka ini adalah merencanakan awal untuk pemerasan kepada calon-calon korban target yang akan diperas dengan cara adalah menggunakan salah satu aplikasi komunikasi yang ada dan dipancing untuk melakukan, persetubuhan di dalam satu tempat dan seolah-olah tersangka laki-laki merupakan suaminya dan dilakukan pemerasan di situ. Rencana membunuh korban juga telah direncanakan sejak kesepakatan keduanya. Apabila tidak terlaksanaan pemerasan terjadi, maka disepakati oleh kedua belah pihak, dilakukan eksekusi sampai dengan dilakukan pembunuhan di situ. Laili sebagai lulusan mahasiswa dari universitas ternama di Indonesia dengan jurusan MIPA dijadikan umpan oleh Fajri untuk mencari sasaran pria mapan. Kemampuannya berkomunikasi dimanfaatkan untuk menjerat korban. Ya, sarjana MIPA atau kimia. Pernah bekerja di dalam satu perusahaan besar, ya, kemudian juga selama kuliah karena ini anak pintar, juga pernah ikut olimpiade kimia ya di tingkat provinsi. Kemudian dia sering mengajar mahasiswa-mahasiswi di mantan kampusnya dan juga beberapa universitas yang lain. Selain mengajar, Laili juga memiliki usaha berjualan alat pemetaan udara drone. Namun sejak pandemi COVID-19 pendapatan berkurang sedangkan Fajri kekasihnya mengandalkan penghasilan sebagai pengemudi ojek online. Pembunuhan yang dilakukan berlatar masalah ekonomi. Sebelum korban dieksekusi, tersangka LL ini memaksa meminta korban password handphone korban. Disinilah pintu masuknya untuk berbagai macam properti yang ada untuk mengkuras isi rekening dan seterusnya. Karena di handphone korban tersebut ada beberapa catatan yang dimiliki sehingga pelaku ini dengan leluasa mengambil milik korban.
Laili yang telah mengenal Rinaldi sejak setahun sebelumnya pada 7 September membuat janji bertemu untuk meminjam uang 2 juta rupiah. Namun justru terjadi kesepakatan berkencan. Rinaldi kemudian menyewa kamar apartemen di kawasan Pasar Baru selama 5 hari. Tanggal 9 September, Laili kembali mengajak Rinaldi untuk datang berkencan di apartemen yang disewa setelah merencanakan pembunuhan bersama Fajri kekasihnya karena mengetahui Rinaldi memiliki sejumlah uang. Saat Rinaldi datang, Fajri bersembunyi di dalam kamar mandi. Fajri menganiaya Rinaldi saat berhubungan intim dengan Laili dan mengaku sebagai suaminya, kemudian memaksa korban memberikan ATM. Rinaldi tewas akibat penganiayaan dan selama 3 hari dibiarkan berada dalam kamar apartemen. Mayat Rinaldi dimutilasi 3 hari setelah meninggal oleh Fajri yang belajar melalui media sosial. Mayat korban kemudian disimpan di apartemen di kawasan Kalibata. Fajri berupaya menghilangkan jejak korban dengan mutilasi dan berencana mengubur mayat di Cimanggis, Depok. Galian telah disiapkan di rumah yang disewa, namun kemudian kesulitan membawa mayat secara utuh sehingga belajar memutilasi. Tersangka DF ini sebelum melakukan mutilasi, ini belajar secara otodidak. Dia melihat di salah satu sosial media yang ada bagaimana cara memutilasi. Karena pelaku ini kebingungan, tidak bisa membawa korban keluar dari TKP sehingga dilakukan mutilasi. Laili pun berupaya menghilangkan jejak dengan merubah penampilan di antaranya mewarnai rambut. Sementara jejak pembunuhan dalam kamar apartemen dihilangkan dengan barang pengganti yang baru. Membeli spray baru, ya, spray baru dan cat warna putih untuk mengecat bercak-bercak darah yang ada di tembok itu. Nah, setelah karena mereka waktu masih banyak, ada kejadian tanggal 9, ya, mereka menyewa sampai tanggal 12, ya. Sedangkan uang milik Rinaldi kemudian digunakan oleh Laili dan Fajri untuk membeli perhiasan, sepeda motor, serta barang elektronik. Setelah dilakukan otopsi, jenazah Rinaldi dimakamkan keluarga di TPU Nologaten Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta, diiringi oleh keluarga serta kerabat yang mengantar. Sementara 2 tersangka, Laili dan Fajri, terancam hukuman seumur hidup atau maksimal hukuman mati. Menurut kriminolog Universitas Budi Luhur, Hazizah Gustina, pelaku memanfaatkan media sosial menjebak korban karena mengetahui jangkauannya luas untuk memilih sasarannya. Kedua pelaku telah merencanakan pemerasan hingga pembunuhan. Bahkan Laili dan Fajri juga sempat tidur dalam satu ruangan di apartemen dengan mayat korban. Lebih kepada seseorang itu memikirkan, pelaku itu lebih memikirkan tujuannya tadi, apa motifnya tadi, apalagi kalau kita berbicara ekonomi gitu ya. Dalam desakan ekonomi ini seseorang bisa akhirnya kehilangan rasa tadi, karena kan ada depresi, ada stres, ada tekanan, ada beban hidup juga yang membuat seseorang itu juga akhirnya hilang rasa nurani, naluri sebagai manusia dengan manusia lain gitu, hubungan sosialnya juga tidak ada, normanya hilang. Akhirnya ya ketika melakukan pembunuhan itu tidak ada rasa menyesal tadi, bahkan tidak ada rasa takut. Kalau tadi ada ceritanya yang tidur dengan jenazahnya mayat, ya tidak ada rasa takut lagi, karena hal yang lebih memikirkan kepada tujuan ekonomi, bagaimana tadi tindakan ini tujuan dan motif mereka untuk menguras hartanya udah selesai gitu. Jadi hal itu hanya hal yang biasa karena sudah kepada tujuan utama tadi, tidak ada pemikiran rasa takut, karena sudah sampai di tahap itu ya, rasa takut itu pasti sudah tidak ada lagi gitu, karena dengan merencanakan saja ya, dengan merencanakan kemudian melakukan bahkan memutilasi seseorang itu sudah siap dengan situasi yang terjadi
pada saat peristiwa kejahatan itu berlangsung gitu. Jadi itu nah ini tadi sudah biasanya pelaku ini karena faktor apa tadi sudah ya seperti itu. Nah itu sih kurang lebih demikian. Gara-gara cemburu, seorang pria membunuh teman istrinya yang memboncengkan dengan sepeda motor. Korban tewas mengenaskan. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi, tetap di Sergap Investigasi.